Halo semua, apa kabar? Ya, hari ini marketnya overall malah oke ya. Overall malah oke. Saya malah bingung yang bikin merah dari mana gitu. Dari Big Banks. Yes, pasti dari Big Banks. Dan karena emiten-emiten kesayangan kita semua pada hijau. Ya, walaupun up and go. Bisa naik, bisa turun. Penutupan malah merah kayak Petro, Cuan gitu ya. Tapi pada dasarnya oke kok, masih oke semua, masih on the track. Jadi ya nggak usah terlalu berkecil hati lah. Dan jangan lupa, besok adalah hari terakhir. Jadi waspada aksi profit taking. Dan ketika video ini dibuat, ya harga emas sudah di 3.300 per troy ounce. Gila banget. Tadi siang saya udah kasih ininya ya, udah kasih chart di grup ya. Banyak ini sih, you know what? Saya ke saya kasih lihat chartnya deh. Harga emas ini ya, tau nggak, saya ngomong sama salah satu konglo ya, kalau di tahun lalu, di akhir tahun ya, saya lupa, di akhir tahun apa tahun lalu, kalau harga emas tahun depan tuh 3.300 saya tembus gitu. Dan kejadian men, amazing, saya kaget juga. Terus saya naikin target dong, feeling saya sih 4.000 juga nyampe ini kalau kayak gini. Kalau kondisi politik ekonomi kayak begini ya, global. Ketika Amerika naikin tarif sampai 200-an% tuh gila sih, saya bilang sih itu orang nggak ada otak gitu udah ngomong tuh ya. 200-an%. Terus China nggak kehabisan akal, dan menurut saya China itu punya strategi gitu ya. Dia malah bilang kalau semua barang-barang branded itu buatnya di China dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Itu kita juga tahu gitu ya. Tapi mereka sekarang cara dagangnya dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau kamu nggak mau kasih kita jual barang ekspor dengan harga yang, maksudnya kalau kamu halangi kita ya, ya begini jadinya. Jadi udah perangnya udah nggak enak ini, udah mulai gila-gilaan sih kalau saya bilang sih ya. Ini yang membuat saya jadi agak khawatir sebenarnya. Saya nggak tahu nanti akan peperangan ini akan seperti apa gitu ya. So ya saat ini sih saya nggak mau terlalu mikir jauh, terlalu pusing-pusing juga, malah stres nanti. Jadi ya enjoy the ride aja. Kalau saya bilang sih IHSG sekarang sudah mulai ketahan dan ada di level support. So mestinya sih nggak sampai nutup gap. Harapan saya nggak sampai nutup gap 6.000 ribuan ya. Jadi harusnya moga-moga besok bisa rebound lagi lah. Ya, ya nonton ulang-ulang juga. Saya punya market opening karena itu saya waktu itu harusnya, sampai sekarang analisanya masih relevan. Video ini juga harusnya dalam beberapa waktu belakangan ini, kalau kalian bingung dengan harus harus emiten, harus apa ya, saham-saham apa, ya saham-saham kita ya di tektokin aja ya, karena semua udah pada posisi murah gitu ya, jadi harusnya oke lah. Mm-mm. Oh ya, by the way, tadi kita kedatangan tamu di kantor. eh Salah satu influencer punya channel YouTube gede, banyak gitu ya. Penontonnya juga lumayan banyak. eh Belajar, belajar. Dia kepengen tahu seperti apa sih market, karena penasaran. Apalagi penasaran dengan IPO-nya Henan gitu ya. Kenapa bisa sampai begitu gitu ya. Ya, kita ngobrol panjang lebar. Lumayan, dan membuka wawasan dia gitu ya. Kalau dia kaget juga gitu, kalau ternyata wow, apa yang dia tahu selama ini cuma nggak ada artinya katanya. Bayangin influencer. Jadi orang-orang di luar sana yang cuap-cuap gitu tuh, saya ketawa-ketawa aja.
Karena ya banyak di antara mereka bahkan mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka ngomongin gitu istilahnya. Dan ya banyak banyak hal yang saya bilang sebenarnya eh, belum mereka belum belum mengerti lah ya. Cuma berdasarkan asumsi yang ada di market aja. Padahal apa yang jalan nggak sebenarnya nggak seperti itu. Nanti kapan-kapan kita sharing lah, kita sharing tapi offline ya. Saya nggak bisa lewat video kayak begini. Oke, buat besok apa aja ya sama aja sih. Apa yang hijau ya dibeli aja dulu sekarang. Masih setidaknya untuk beberapa waktu ke depan masih oke kok. Tapi by the way, tolong targetnya jangan terlalu tinggi ya. Target jangan terlalu tinggi. Dapat profit, jualan dulu deh. Ya, dapat profit jualan dulu. Jangan greedy. Oke? Itu aja kali ya. Saham-saham emiten yang berbau komoditi harusnya dalam beberapa waktu ke depan akan naik nih. Ya, masih udah tinggi, tapi ada beberapa yang masih menarik. PSAB, BRMS itu masih menarik untuk dibeli. Harta masih menarik. Antam saya udah deg-degan, tapi masih aman. Terus yang lain kayak batubara. Batubara sejak pemerintahan Trump dia kan bilang mau buka lagi batubara, harusnya itu jadi sentimen yang juga cukup oke buat batubara kita. Yang lain ya Big Banks enjoy ride aja. Kalau saya bilang merah ini lagi boleh beli. Kalau Big Banks merah boleh beli ya, merah boleh beli. Ya kalau Pak PP gimana sama aja, merah boleh beli. Oke, itu aja dulu ya. Jadi mau ngomong stock pick juga bingung juga ya, mau stock pick apa gitu. Tapi pada overall oke kok. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.